time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Raja Kukup dengan NIM A1D1222106. Pada kali ini, saya akan memaparkan hasil modul yang telah saya kerjakan, yaitu bagaimana agar tujuan pembelajaran tercapai dan apa yang diperlukan seperti media, strategi, atau metode yang diperlukan pada pembelajaran kali ini. Nah, mata pelajaran yang saya ambil yaitu mata pelajaran IPAS pada fase B kelas 4 pada bab 8 yaitu materi uang dan penggunaannya. Adapun kompetensi awal yaitu peserta didik mampu menceritakan pengalaman menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat membeli jajanan atau barang kebutuhan. Yang selanjutnya, peserta didik dapat mengenali bentuk dan nilai mata uang rupiah seperti uang koin dan uang kertas. Selanjutnya, peserta didik memiliki pemahaman dasar mengenai kegiatan jual beli di lingkungan sekitar, misalnya di pasar atau di toko. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong. Sarana dan prasarana yang diperlukan pada pembelajaran kali ini yaitu gambar atau replika uang, LKPD, video pembelajaran, proyektor, papan tulis, dan alat tulis. Target peserta didik yaitu kelas 4 SD. Jumlah peserta didik adalah 16 anak. Nah, adapun pendekatan yang saya pilih dalam proses pembelajaran hari ini yaitu pendekatan saintifik. Mengapa saya mengambil pendekatan saintifik? Karena pendekatan saintifik mendorong siswa aktif melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Siswa belajar memahami materi dan video, bertanya dan berdiskusi untuk melatih berpikir kritis, serta mencoba menyalin bentuk dan nominal uang untuk mengasah keterampilan. Dengan menyampaikan hasil diskusi, siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir, sikap sosial, dan psikomotorik, sehingga efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Pendekatan saintifik merujuk pada teori pembelajaran konstruktivisme, terutama seperti dikembangkan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, serta proses berpikir aktif dan reflektif. Adapun model pembelajarannya yang saya ambil adalah model pembelajaran discovery learning. Kenapa saya mengambil model pembelajaran discovery learning? Karena sangat sesuai untuk materi nominal, jenis, dan fungsinya sesuai materi yang saya ambil, karena siswa belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi mandiri. Dengan langkah-langkah mengamati video, bertanya, serta mengumpulkan dan mengolah informasi, mereka tidak sekedar menerima materi, melainkan menemukan konsep secara aktif. Proses ini mendorong berpikir tingkat tinggi, C4 dan C5. Misalnya, saat menganalisis perbedaan uang kertas dan uang logam, mengenali ciri fisik, serta memahami fungsi uang sebagai alat tukar. Selain itu, pertanyaan pemantik dan simulasi transaksi sehari-hari meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu. Diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja sama menumbuhkan keterampilan sosial dan komunikasi. Keseluruhan tahapan yang sistematis dan berorientasi proses ilmiah membuat pembelajaran lebih bermakna, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran discovery learning yang saya uraikan sesuai dengan teori Jerome Bruner, karena Bruner memperkenalkan discovery learning pada tahun 1960-an sebagai bagian dari teori konstruktivisme, di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan pemecahan masalah, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Adapun metode yang saya gunakan pada
materi mengenali mata uang dan fungsinya, yaitu yang pertama, diskusi kelompok. Adapun metode yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu mengenal mata uang dan fungsinya, yaitu yang pertama, metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok memungkinkan siswa saling bertukar informasi, menganalisis dan menyimpulkan secara kolaboratif, mengembangkan berpikir kritis, kerjasama, dan sikap menghargai teman, yaitu di C4, C5, dan A3. Yang kedua, demonstrasi melalui video dan pengamatan langsung, membantu siswa memahami bentuk dan nilai mata uang secara konkret pada tahap mengamati. Yang ketiga, tanya jawab terarah, mengevaluasi dan memperdalam pemahaman setelah observasi, mendukung tahap menanya. Yang keempat, penugasan, yaitu menyalin bentuk atau nominal uang dan tugas pengamatan di rumah, melatih kemandirian, tanggung jawab, dan memperkuat pemahaman melalui praktek langsung. Kombinasi ini menghasilkan proses pembelajaran aktif, kritis, dan bermakna. Nah, melalui metode ini, metode kerja diskusi kelompok, demonstrasi, dan tanya jawab membuat tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan pada pembelajaran kali ini yaitu pendahuluan. Pertama, orientasi. Guru menyapa peserta didik dengan ramah dan penuh semangat. Dilanjutkan dengan melakukan presensi untuk memastikan kehadiran dan kesiapan seluruh siswa mengikuti pembelajaran. Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa di depan kelas. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini secara jelas dan menarik. Untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata peserta didik, guru memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang relevan tentang uang. Misalnya, coba bayangkan ketika kalian ingin membeli sesuatu barang atau membeli jajan di kantin, membeli alat tulis, atau bahkan menabung untuk membeli sesuatu barang yang kalian inginkan. Apa hal utama yang kalian gunakan untuk melakukan transaksi tersebut? Atau apa alat tukar yang kalian gunakan dalam proses jual beli tersebut? Setelah suasana kelas siap, guru mengajak seluruh peserta didik untuk melakukan ice breaking secara singkat dan menyenangkan agar proses pembelajaran terlihat lebih semangat lagi. Pada kegiatan intinya yaitu mengamati. Yang pertama, kegiatan mengamati, guru menampilkan video tentang macam-macam nominal, jenis, dan fungsi mata uang. Yang kedua, peserta didik mengamati video dengan fokus pada perbedaan nominal, jenis, uang kertas dan uang logam, dan bagaimana uang digunakan dalam berbagai situasi yang menggambarkan fungsinya. Selanjutnya, guru dapat memberikan pertanyaan panduan sebelum menonton. Misalnya, catatlah jenis-jenis uang yang kalian lihat dan bagaimana uang tersebut digunakan. Yang kedua, menanya. Setelah menonton, guru memfasilitasi sesi tanya jawab yang mendorong peserta didik untuk bertanya tentang hal-hal yang belum mereka pahami atau hal-hal yang mereka ingin ketahui lebih lanjut. Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan yang mengarah pada analisis atau C4, seperti apa perbedaan mendasar antara uang kertas dan uang logam berdasarkan pengamatan kalian. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri fisik nominal uang membantu kita membedakannya. Yang ketiga, mengapa menurut kalian uang memiliki fungsi sebagai alat tukar bukan barang lain. Nah, yang ketiga, mengumpulkan informasi. Guru menginstruksikan peserta didik untuk membuka buku latihan dan mengamati kembali melalui ingatan dan video berbagai bentuk dan nilai mata uang. Peserta didik mulai mengumpulkan informasi visual tentang bentuk dan nilai uang yang mereka salin. Yang keempat, mengolah informasi. Dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik menganalisis informasi dan
dari video dan catatan mereka untuk mengidentifikasi macam-macam nominal, jenis, dan fungsi uang sekaligus mengisi LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Selanjutnya, dalam diskusi kelompok, peserta didik mengolah informasi yang mereka kumpulkan dan berbagi untuk menyimpulkan peran uang dalam kehidupan sehari-hari secara logis. Guru membimbing diskusi dengan pertanyaan yang mendorong pemikiran logis dan menghubungkan konsep dengan pengalaman sehari-hari. Yang kelima, mengkomunikasikan. Peserta didik menyalin berbagai bentuk dan nilai mata uang ke dalam buku latihan dengan benar, menunjukkan pemahaman visual mereka. Selanjutnya, perwakilan dari setiap kelompok mengkomunikasikan hasil diskusi mereka tentang nilai dan fungsi mata uang. Selama sesi komunikasi, guru menekankan pentingnya menghargai menghargai pendapat teman dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan tanggapan yang sopan. Guru memfasilitasi sesi tanya jawab dan klarifikasi antar kelompok dengan menjaga suasana yang saling menghormati. Nah, pada kegiatan penutup, guru meminta peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana proses pembelajarannya. Guru melakukan evaluasi formatif melalui pertanyaan lisan atau mengamati hasil salinan dari catatan diskusi. Guru memberikan tugas yang relevan sesuai dengan pembelajaran hari ini tentang nilai dan mengenal nilai mata uang dan fungsinya. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dan menutup pembelajaran. Nah, di sini ini adalah LKPD yang dibagikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.